Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, terima kasih untuk waktunya pada kesempatan kali ini. Saya akan menyebarkan tentang aksi nyata diseminasi budaya positif bersama saya sendiri, Kurniasih Nur dari SD Negeri 2 Leses, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Klaten. Sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga untuk kegiatan kali ini diberikan kelancaran. Amin. Bapak Ibu, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan, namun butuh proses. Diperlukan tuntunan dan juga tauladan dari seorang guru. Nah, guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Pada diseminasi budaya positif ini, konsep inti yang akan saya sampaikan yakni ada 6. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Serta yang ketiga keyakinan kelas. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada materi yang selanjutnya, ada baiknya kita ice breaking dulu ya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, saya minta untuk berdiri dulu. Untuk gerakan yang pertama, ya, seperti ini nanti ya. 1, 2, 3. Kanan dulu. Ya. 3, 4, 5, 6, 7, tepuk. 1, 2,
Bapak Ibu, tadi adalah ice breaking. Semoga tambah semangat lagi untuk kegiatan pada siang hari ini yang cukup panas ya. Baik, sebelum masuk ke materi pertama, Bapak Ibu, bahwa yang namanya perubahan pada dunia pendidikan itu adalah pada paradigma belajar. Pada saat ini di kurikulum Merdeka, bahwa yang namanya belajar itu berpusat pada guru atau berpusat pada siswa? Pada siswa, nggih. Nah, maka pada paradigma belajar ini, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologi modern untuk terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga kebutuhan anak itu dapat tercapai, maka pembelajaran harus berpusat pada siswa. Baik, materi yang pertama tentang disiplin positif. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Ya, betul. Kebanyakan pasti tentang peraturan. Nah, sedangkan kebanyakan orang ini menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, ya, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Sungguh-sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau peserta didik itu tidak sama sekali berubah jika kita lakukan dengan pendekatan yang lain. Disiplin positif merupakan usaha seseorang untuk belajar, mengontrol, dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan, atau kita sebut dengan nilai-nilai kebajikan universal yang nanti akan kita pelajari setelah ini. Disiplin positif merupakan menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa, nah ini yang harus kita garis bawahi adalah tanpa hukuman dan hadiah. Nah, nanti kita lihat apakah hukuman dan hadiah ini sebenarnya diperbolehkan atau tidak. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun anak-anak memiliki disiplin positif sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar, bukan dari gurunya, tapi dari diri sendiri. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan. Sebetulnya ada lebih dari 3 nih Bapak Ibu, tapi ini yang saya masukkan adalah 3 ini. Menurut profil pelajar Pancasila itu jelas ada 6 pilar yang selama ini sudah kita terapkan, yakni yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri, yang ketiga bernalar kritis, dan yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, menurut PIP PYP ya, saya bacanya juga bingung. Nah, ini ada berbagai macam nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri. Sedangkan menurut Indonesia Heritage Foundation itu adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, dan kedamaian, serta persatuan. Nah, lanjut pada motivasi perilaku manusia. Jadi, siswa itu ketika sekolah atau melaksanakan tugas atau melaksanakan sesuatu itu pasti ada motivasinya, termasuk kita.
kita ketika belajar hal-hal yang baru itu diperlukan motivasi. Saya sendiri juga butuh sangat motivasi ketika terkadang banyak tugas, kemudian banyak hal yang harus dilakukan, tapi kurang motivasi pasti seringnya mengeluh. Saya sendiri seperti itu. Apalagi anak-anak mungkin ketika mereka mengalami kesulitan itu bisa saja mengalami penurunan motivasi. Nah, motivasi perilaku manusia pada diri manusia itu menurut Gosen, menurut bukunya itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi terkadang anak-anak itu patuh dan taat terhadap guru itu karena adanya ketidaknyamanan, takut dihukum. Kadang-kadang ya anak-anak yang seperti itu terus menganggap ada beberapa guru yang mungkin ditakuti, kemudian kalau guru itu tidak takut kalau dengan guru yang lain. Nah, inilah yang terkadang ada motivasi seperti itu pada diri siswa. Nah, yang selanjutnya ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi jarang atau sedikit kita temukan walaupun memang ada. Dan sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka, sehingga mereka bertindak seperti itu. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, maka motivasi ini disebut dengan motivasi eksternal, jadi dari luar, karena adanya sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Kemudian yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini mungkin pernah kita lakukan ya. Nah, sebagai guru pernah memberikan penghargaan tersendiri untuk siswa. Nah, ternyata pada satu tingkatan ini merupakan tingkatan motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kadang ada anak yang dia mau kalau dikasih imbalan, dia mau tertib kalau dikasih penghargaan, dia mau menjawab kalau dikasih penghargaan. Ini terkadang ada motivasi seperti itu yang terjadi pada 1-2 orang atau beberapa siswa. Nah, yang ketiga, yakni untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang kita harus munculkan sebagai seorang guru adalah motivasi yang ketiga ini. Jadi mereka melakukan kegiatan belajar ini adalah dari dalam dirinya sendiri. Jadi motivasi untuk dia benar-benar belajar, mengerjakan tugas, kemudian disiplin dan lain sebagainya ini muncul dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, yakin dengan nilai yang ada itu dan mereka hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi memang meyakini bahwa itu baik dan dilakukan tanpa adanya suatu paksaan. Nah, ini ya. Nah, ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Nah, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju buatan Bapak Ibu? Setuju. Oke, setuju ya. Karena memang pada hakikatnya hukuman bisa mendisiplinkan anak. Tapi apakah boleh atau tidak nanti kita bahas di sini. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju buatan Bapak Ibu? Setuju dan masih bimbang. Nah, ini ya, memberi hukuman dengan hal yang positif. Nah, ini nanti apakah baik atau tidak nanti kita bahas setelah ini. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju buatan? Setuju ya? Nah, tapi nanti bentuk motivasi atau penghargaan ini yang seperti apa gitu ya. Nah, ini ada batas-batasannya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini terkait hukuman dan penghargaan. Makna dari hukuman itu sendiri merupakan tindakan
yang kita berikan kepada murid saat murid melanggar nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah ada di depan tadi ya, yang disepakati bersama, yang menimbulkan rasa tidak menyenangkan dan menyakiti baik secara psikis maupun fisik. Jadi ini sifatnya menyakiti, entah itu sakit secara fisiknya atau terluka hatinya, kemudian menyimpan dendam dan sebagainya. Ini merupakan bentuk dari hukuman. Sedangkan penghargaan adalah tindakan yang kita berikan kepada murid saat murid mematuhi nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, yang menimbulkan rasa senang atau dihargai saat murid melakukan hal tersebut. Nah, ini suatu penghargaan. Nah, ini penghargaan bisa beraneka macam bentuknya. Nanti ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Baik, sebelum kita lanjut Bapak Ibu, ada pertanyaan tematik lagi. Coba kita cermati bersama. Ini ada tindakan guru, nanti Bapak Ibu memilih hukuman atau konsekuensi. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah" merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, ya? Baik, hukuman. Ya, jadi memang mencatat 100 kali karena terlambat adalah suatu hukuman yang sebetulnya terkadang mungkin ini bisa membuat jerah, tapi juga bisa membuat anak takut. Nah, ya. Baik, yang selanjutnya adalah lari mengelilingi lapangan sekolah 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman maupun konsekuensi? Hukuman karena bersifat fisik ya, karena diminta lari 2 kali mengelilingi lapangan sekolah. Ini merupakan suatu hukuman, sehingga terkadang mungkin takutnya anaknya belum sarapan, kemudian takutnya pingsan atau sebagainya. Ini tidak sebetulnya tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, siswa diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya, hukuman karena sifatnya dia fisik, push up, kemudian karena tidak menggunakan masker. Nah, ini sifatnya hukuman ya. Baik, yang selanjutnya, menggantikan kertas ujian teman yang dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi ya. Kalau ini karena dia sudah mencoret-coret kertas ujiannya teman, maka harus mengganti kan. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, meminta siswa tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, hukuman karena kalau dia sampai tidak menggunakan sepatu, kemudian berjalan-jalan, kemudian sampai menginjak benda yang tajam, ini merupakan konsekuensi yang nanti akan membuat anak itu terluka. Jadi ini adalah sebuah bentuk hukuman. Nah, selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, betul sekali, karena harus membersihkan karena sudah menumpahkan ya, konsekuensi. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat pada saat pelajaran olahraga. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi adalah bingung. Ini adalah suatu konsekuensi Bapak Ibu ya. Jadi ini jawabannya adalah konsekuensi karena dia terlambat pada saat pelajaran olahraga atau PJOK. Nah, inilah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu, bahwa yang namanya hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi karena kita menghukum gitu kan, membuat anak itu sakit, entah fisiknya, entah hatinya, untuk jangka waktu yang mungkin lama. Kita tidak tahu. Ketika bertemu saja, wah itu sudah ada Bapak Ibu guru di sana. Wah, merasa sedikit dihukum, sedikit. Nah, ini maka dia akan benci dengan yang namanya kedisiplinan. Yang selanjutnya adalah merasa bahwa itu adalah sebuah paksaan.
harus dipaksa. Nah, ini maka nanti efeknya juga tidak baik. Kemudian yang selanjutnya adalah mendorong anak menyakiti diri sendiri. Terkadang ada anak yang saking jengkelnya karena sering dihukum dengan gurunya, dia tidak bisa melampiaskan, tidak bisa mengeluarkan isi hatinya. Kadang mungkin orang tua juga tidak bisa mendengarkan keluh kesahnya, akhirnya bisa menyakiti diri sendiri. Kemudian anak belajar konsep diri yang buruk. Nah ini ya, konsep diri yang buruk. Jadi takut karena dihukum akhirnya mau disiplin. Nah ini adalah konsep diri yang sangat buruk. Kemudian yang selanjutnya adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah ini sudah pada ketidakjujuran. Biasanya anak-anak rela berbohong untuk menyembunyikan kesalahan. Nah yang selanjutnya adalah anak akan menjadi marah, kemudian merasa sangat bersalah sehingga dia merasa dipermalukan. Nah, terkadang ada yang mungkin dipermalukan di depan teman-temannya, kemudian dia tidak masuk, itu kan merasa malu dengan teman-temannya, kemudian merasa tidak dihargai walaupun dia sudah membuat tapi nilainya jelek, atau mungkin dia sudah masuk ujian kemudian nilainya hanya 30 atau 40, kemudian kita memberikan hukuman. Ini nanti akan menyebabkan anak merasa tidak dihargai. Nah, sedangkan konsekuensi Bapak Ibu di sini adalah sesuatu yang harus terjadi juga, sama harus terjadi ya. Tapi ini membuat anak merasa tidak nyaman juga, mungkin dalam waktu yang pendek saja, karena dia harus ada konsekuensi. Kemudian anak akan menghargai disiplin. Oh berarti kalau seperti ini saya harus begini. Jadi dia akan lebih menghargai. Kemudian yang selanjutnya stimulus, ada stimulus, ada juga tanggapan. Jadi kita menstimulus anak, anak juga akan menanggapi. Loh, kalau sudah begini bagaimana? Bagaimana? Harus bagaimana? Jadi anak ada tanggapan. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, ini anak akan lebih mudah menyesuaikan diri. Beda dengan dihukum. Ayo gimana nih kalau kamu sudah menyobekkan kertas temanmu, kertas ujian, kamu harus bagaimana? Jadi ini mendorong anak untuk menyesuaikan diri. Bagaimana aku harus menggantikan ini? Nah, kemudian konsep dirinya juga baik. Jadi dia bisa berpikir bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan. Nah selanjutnya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Belajar patuh, mulai nyaman, tidak dihukum lagi. Nah ini sudah mulai nyaman. Kemudian anak itu akan kehilangan hak, sama nih, ada dia kehilangan haknya. Kemudian merasa tidak nyaman juga, sama, diasingkan juga, tapi hanya untuk sementara waktu. Berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman itu sifatnya jangka yang panjang, kalau ini hanya sementara atau time out saja. Nah ini Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Dihukum kok sama penghargaan ya? Maksudnya gimana ya? Nah ini ya. Jadi dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu ada saatnya kita berikan kepada anak, kepada siswa, itu dia sifatnya hampir sama dengan hukuman. Nah bentuk penghargaan yang seperti apa sih yang sifatnya itu hampir sama dengan hukuman? Nah maka dikatakan dihukum oleh penghargaan. Niat kita memberi penghargaan, kasih reward, tapi ternyata itu sebuah hukuman bagi anak. Nah ini ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah ini terkadang ada yang seperti itu, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya adalah eksternal, dari luar, dan akan menjadi faktor ketergantungan. Nah beberapa dampak kalau kita memberikan penghargaan yang sifatnya tidak baik itu akan berdampak ya. Nah yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya mungkin dia akan segera melaksanakan. Ayo mas, dikerjakan. Kalau Anton ya mengerjakannya, nanti tak tambah nilainya. Misalkan seperti itu ya. Nah untuk jangka yang panjang, nah seperti contoh, nanti yang juara kelas dikasih hadiah ya sama guru. Nah ini nanti bersifat jangka panjang, karena nanti di kedepannya dia akan menagih hal yang sama. Kemudian penghargaan untuk menghukum. Nah ini ya, jadi
yang menghukum itu sama halnya. Jadi merasa bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah itu tadi, kita menjanjikan anak misalkan, ya suatu ketika menjanjikan anak, nanti kalau nilainya bagus, Bu Guru kasih ini ya. Nah ternyata suatu ketika kita tidak memberikan penghargaan atau reward ketika melaksanakan ujian atau sebagainya, ternyata anak itu nilainya tidak baik. Nah ini jadi mengurangi ketepatan itu tadi. Kemudian penghargaannya tidak efektif, karena itu tadi kadang anak makin ketergantungan, jadi tidak efektif. Penghargaan juga merusak hubungan. Nah kadang ya, karena sudah merasa dekat dengan anak, kemudian sering memberikan sesuatu penghargaan, suatu ketika anak itu sedang dalam suatu kondisi yang tidak nyaman, kemudian merasa tidak lagi dihargai oleh gurunya, dia akan benci dengan guru itu. Nah selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas itu tadi, ketergantungan itu tadi ya. Kemudian mematikan kreativitas juga sama. Mau kalau ada, mau kreatif kalau ada ininya, ada itunya. Nah ini yang mematikan kreativitas. Suatu ketika diikutkan lomba, kemudian lomba itu tidak ada, mohon maaf, hadiahnya, maka anak itu tidak mau lagi kreativitasnya dikembangkan. Nah itu tadi karena penghargaan yang sifatnya seperti hukuman itu tadi. Kemudian penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik, jadi lebih dari luarnya. Jadi penghargaan itu adalah motivasi dari luar. Jadi di dalam diri anak mungkin ada beberapa anak yang tertanam bahwa mau kalau ada sesuatu itu tadi. Nah baik Bapak Ibu, kita coba menjawab ada 8 pertanyaan, benar atau salah, untuk nanti kita membuka pandangan kita. Baik, yang pertama, memberikan hadiah bagi anak yang mendapat juara kelas, betul atau salah? Memberikan hadiah bagi anak yang mendapat juara, berarti kan tidak semuanya gitu Pak. Hanya yang juara. Hanya yang juara. Pada konsep ini ternyata tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan karena apa? Merujuk pada tadi konsep yang tadi dihukum oleh penghargaan, ya, dihukum oleh penghargaan yang ini tadi. Jadi mematikan ini tadi. Nah, motivasi, mengurangi motivasi intrinsik. Suatu ketika kita memberikan hadiah kepada yang juara saja, yang tidak juara, itu mungkin ada yang motivasi dari dalam dirinya, wah aku harus lebih dari dia. Tapi sebagian anak akan merasa bahwa Peter itu saku bodoh, nggak usah. Nah seperti itu. Jadi anak akan merasa seperti itu juga sebagian anak, karena motivasinya berkurang. Nah, mesti yang juara itu, ya udahlah nggak usah. Jadi anak juga tidak ada motivasi dari dalam dirinya. Nah yang kedua, ini Bapak Ibu, memberikan kata pujian kepada siswa saat mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Benar atau salah? Benar. Kalau ini sifatnya boleh, ya, karena tidak bersifat ketergantungan. Jadi kita memuji, wah bagus banget nih kamu sekarang, kemarin dapat 70, sekarang 100, wah hebat benar ya. Seperti itu boleh, ya. Kemudian yang ketiga, memberikan alat tulis bagi anak yang sudah tertib dan disiplin. Boleh napa mboten? Ya betul, sama dengan nomor 1, karena memberikan alat tulis hanya bagi yang sudah tertib. Maka yang tidak diberikan mungkin bisa saja dia menjadi tertib, atau bisa saja dia menjadi semakin tidak tertib. Nah jadi ada 2 kemungkinan itu tadi. Kemudian yang keempat, menjanjikan akan memberikan suatu barang atau makanan jika nilai ujian anak-anak mencapai target guru. Benar nopo salah? Nah betul. Jadi mulai ini ya, dengan konsep hukuman dan juga reward itu tadi. Nah bahwa menjanjikan ini nanti akan benar memotivasi. Tapi suatu ketika kalau sudah naik kelas berganti guru dan gurunya tidak seperti itu, maka
nurun lagi. Nah, ngoten nggih. Jadi ini tidak dibenarkan. Kemudian yang kelima, memberikan apresiasi kata-kata seperti good job, luar biasa ketika siswa kita menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, ini kalau ini sering kita lakukan setiap hari di dalam kelas. Sip, good job. Itu saya juga sering melakukannya. Nah, ini ternyata sangat-sangat diperbolehkan karena dia bersifat verbal dan walaupun hanya perkataan tapi anak itu merasa sangat puas. Kemudian yang keenam, memberikan sejumlah uang untuk anak yang sudah tertib sholat misalnya, sholat atau puasa. Ini benar apa salah? Salah. Karena suatu ketika kalau dia sudah tidak diberikan uang, maka mungkin bisa saja tidak lagi tertib sholatnya, tertib puasanya. Nah, ini apalagi terkait dengan keagamaannya, yang seharusnya dia punya motivasi dari diri sendiri untuk melaksanakan kegiatan ibadah, bukan dari luar, apalagi dimotivasi dengan penghargaan uang atau benda dan sebagainya. Nah, yang ketujuh, memberikan hadiah berupa penunjang pelajaran di dalam kelas seperti papan tulis, alat peraga dan sebagainya. Boleh nggak pembuatan? Boleh ya, karena sifatnya tidak mematikan salah satu motivasi siswa dan itu untuk kebersamaan di dalam kelas. Bahkan papan tulis atau alat peraga juga kita sebagai guru menggunakan. Nah, ini diperbolehkan. Jadi kalau mau memberikan hadiah sifatnya yang umum sehingga motivasi anak itu tidak akan salah satunya menurun. Kemudian yang kedelapan, memberikan kata-kata yang menyenangkan kepada siswa. Ini sudah kita terapkan setiap hari, saya yakin. Memberikan kata-kata yang menyenangkan. Wah, bagus banget ya gambaranmu. Ini kan kata-kata yang menyenangkan. Wah, semakin hari hafalanmu semakin bagus ya, membacanya semakin bagus, lancar. Nah, ini sering kita lakukan setiap hari. Nah, ini boleh apa buatan? Boleh, jelas boleh ya Bapak Ibu. Karena setiap hari kita lakukan. Nah, selanjutnya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Selama ini kita kenalnya yang mana? Peraturan saja. Termasuk saya. Taunya ini ya setelah mempelajari modul ini. Sebelumnya taunya adanya peraturan kelas saja. Dan juga kesepakatan kelas. Sebelumnya saya sudah pernah membuat kesepakatan kelas. Ternyata ini hampir sama dengan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas itu hanya saja bahasanya berbeda. Nah, kita lanjutkan. Keyakinan ini lebih dari sekedar aturan. Jadi aturan itu ada di dalam keyakinan. Keyakinan ini adalah prinsip-prinsip yang memandu tindakan kita secara intrinsik dari dalam diri. Oh, aku percaya kok aku tuh harus sebagai orang Islam harus sholat, harus puasa. Ini kan keyakinan. Nah, kemudian nabiku adalah Nabi Muhammad, ini ada keyakinan ya bagi anak-anak yang beragama Islam. Nah, sama halnya dengan ini, keyakinan itu tidak lebih dari sekedar aturan. Nah, keyakinan ini adalah prinsip-prinsip yang memandu tindakan kita secara intrinsik. Kemudian murid-murid cenderung lebih termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan keyakinan ini karena mereka merasa terhubung secara pribadi dan meyakini nilai-nilai tersebut harus dilaksanakan. Keyakinan kelas lebih abstrak dan bersifat universal, lebih umum daripada peraturan. Nah, keyakinan kelas ini berbentuk pernyataan positif yang mencerminkan nilai-nilai kebajikan yang diinginkan maksudnya oleh semua atau seluruh anggota di dalam kelas tersebut. Jadi dibuat untuk kebersamaan dan dilakukan bersama di dalam kelas. Jadi mungkin keyakinan di kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan 4 dan seterusnya itu bisa saja berbeda dengan kelas yang lainnya. Nah, inilah ada perbedaan dari peraturan dan juga keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu dikembalikan, contohnya selalu kembalikan buku di tempatnya, itu peraturan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini contoh daripada aturan. Dilarang melakukan kekerasan.
dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran antri. Kemudian gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini sifatnya berbeda dengan keyakinan kelas. Contoh dari keyakinan kelas yakni tanggung jawab, menghormati orang lain dan berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain. Nah, ini contoh-contoh dari nanti kalimat atau kata-kata yang ada pada keyakinan kelas. Kemudian kesehatan, berarti kita mengutamakan kesehatan. Kalau nggak boleh merokok, nggak boleh narkoba, itu berarti mengutamakan kesehatan. Lebih umum daripada yang tadi. Kalau peraturan spesifik, tidak boleh menggunakan narkoba, dilarang merokok dan sebagainya. Menghormati orang lain dan bersabar, itu ada di dalam keyakinan kelas yang seperti itu. Kalau peraturan itu kan harus nunggu giliran, seperti itu. Kemudian kalau keyakinan kelas seperti tadi ada kesehatan atau keselamatan, berarti menggunakan masker itu merupakan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan, lebih umum. Yang terakhir ada jangan berlari. Kalau peraturan itu pada keyakinan kelas bisa kita gunakan kata keselamatan atau keamanan, supaya tidak jatuh, supaya tidak terpeleset. Kalau lari-lari berarti harus menjaga keamanan atau keselamatan. Nah, bedanya apa peraturan dengan keyakinan? Di sini sudah jelas Bapak Ibu bahwa pada peraturan itu kita menggunakannya kalimat negatif. Sedangkan pada keyakinan kelas ini adalah kalimat positif. Ciri-cirinya di mana? Kalau peraturan kalimat negatifnya itu di sini, ya. Selalu kembalikan dulu ke tempatnya, ini kalimat negatif. Kemudian dilarang ini adalah kalimat negatif. Dilarang, kemudian jangan, itu juga kalimat negatif. Tidak boleh, tidak diperbolehkan, nah, itu adalah kalimat negatif. Sedangkan kalau keyakinan kelas ini sifatnya kalimatnya adalah positif dan juga lebih umum atau lebih abstrak itu tadi. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, umum itu tadi. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, lebih umum karena kalimatnya tidak panjang, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Tidak boleh mencontek, itu adalah kalimat negatif, merupakan aturan, tidak boleh mencontek. Nah, keyakinan kelasnya apa? Jujur. Nah, itu satu kata tapi mudah diingat. Kemudian keyakinan kelas sebaliknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau hal yang tidak bisa diterapkan di lingkungan sekolah seharusnya tidak perlu diyakini di sekolah. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini nanti saya ada videonya, nanti bisa saya tampilkan. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan ini tidak melulu nanti digunakan terus, tidak. Jadi setiap waktu, setiap berganti kelas, berganti murid, ini boleh diganti menyesuaikan keinginan murid itu sendiri. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan di kelas saya Bapak Ibu. Ini adalah menyampaikan makna dari keyakinan kelas, perbedaan keyakinan dan peraturan. Jadi anak-anak supaya tahu bedanya di mana. Kemudian saya memberikan selembar kertas yang nantinya akan mereka tuliskan apa yang ingin mereka yakini. Nah, ini kemudian mereka menuliskan sesuai dengan keinginan mereka yang nanti akan diseleksi. Nah, kalau sudah, anak-anak saya minta menempel
Nah, setelah semuanya ditempel itu kita sepakati dulu dengan anak-anak mana yang akan kita gunakan sebagai keyakinan kelas di kelas 4. Nah, setelah itu saya akan menyeleksi yang tidak perlu agar tidak ditempel pada keterangan tersebut. Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu, kalau sudah selesai semuanya, sudah terbentuk apa saja yang disepakati oleh kelas itu, anak-anak harus menandatangani kesepakatan itu, sehingga kita berikan pemahaman bahwa kalau kamu sudah tanda tangan di sini maka harusnya kamu melaksanakan keyakinan itu, jangan sampai melanggar keyakinan yang sudah ada. Jadi semua siswa itu harus menandatangani keyakinan yang sudah mereka buat. Adalah hasil akhir Bapak Ibu, bahwa yang namanya keyakinan kelas itu perlu hanya untuk ditempel di kelas supaya anak-anak itu ingat. Suatu ketika dia melaksanakan atau melanggar maka akan ingat, oh iya itu keyakinan kelasnya. Kemudian penandatanganan itu juga wajib supaya anak-anak semakin merasa bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka buat dalam keyakinan tersebut. Nah, Bapak Ibu, bisa kita lihat di sini ada lingkaran budaya positif. Ternyata bahwa peraturan kelas itu termasuk dalam budaya positif. Begitu halnya juga keyakinan kelas dan juga lingkungan yang positif. Nah, kalau kita membuat keyakinan kelas yang positif, nantinya akan memunculkan lingkungan yang positif pula. Nah, lingkungan yang positif ini nanti tentunya akan menjadi budaya positif yang akan semua siswa itu melaksanakannya. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia termasuk kita. Ternyata setiap manusia itu punya kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hidupnya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yakni penguasaan. Nah, kemudian yang kedua adalah kesenangan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, kemudian yang keempat ada kebebasan, dan yang kelima ada bertahan hidup. Nah, jadi ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, menurut Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita nggak mau berubah ya sudah nggak mau berubah, karena memang ada terkadang siswa itu sudah dimotivasi, sudah dileskan, kok ya nggak bisa baca itu karena tidak ada motivasi dari dalam dirinya. Jika kita mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang lebih positif. Nah, untuk memenuhi 5 kebutuhan ini, maka kita perlu hal yang positif supaya terbentuk budaya yang positif, kemudian dasar manusia yang positif juga. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi adalah kebutuhan bertahan hidup. Itu jelas. Setiap orang pasti ingin bertahan hidup. Bagaimanapun kondisi kehidupannya, kondisi keuangannya, pasti yang utama dan pertama adalah untuk bertahan hidup. Nah, kadang ada orang yang mungkin tidak bisa bertahan hidup dengan keadaan yang sangat mendesak, kemudian lari pada jalan bunuh diri. Nah, ini hal-hal yang harus kita hindari. Kemudian kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Nah, alhamdulillah kita pastinya setiap hari sudah terpenuhi tentang kebutuhan bertahan hidup ini. Nah, yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima.
merasa disayang oleh gurunya, merasa diterima oleh teman-temannya. Nah, inilah yang dibutuhkan oleh siswa-siswa kita. Kebutuhan untuk diterima ini tadi. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Terkadang ada anak yang mungkin ada yang tidak mau berteman dengan anak itu dengan suatu hal, atau kadang malah kadang anak ada yang dibully dan sebagainya, diejek dan sebagainya. Nah, ini harus kita luruskan sebagai seorang guru. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Oh, dan berarti aku ternyata bagian dari SD ini. Oh, berarti saya bagian dari kelas ini. Oh, saya merasa dijadikan dan disayangi di kelas ini. Nah, ini yang harus kita munculkan nanti sebagai seorang guru pada peserta didik. Yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kemampuan anak tuh diakui, jangan dari dulu nggak bisa biji nih 40 terus nggak selesai. Nah, ini nggak boleh ternyata. Jadi harus ada kebutuhan pengakuan, walaupun dia naiknya dari 40 ke 50. Nah, ini dimotivasi aja bahwa wah bagus sekali, nilaimu sekarang naik 10 ya, luar biasa. Nah, ini ternyata butuh seperti itu. Kemudian kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa bahagia. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian dan kompeten, diakui dan dihormati. Ini merupakan self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ini jadi kebutuhan untuk diakui itu jelas, termasuk kita diakui bahwa anggota dari guru di sini, berarti ini diakui juga sebagai guru kita ternyata juga membutuhkan. Nah, yang selanjutnya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba. Nah, ini biasanya sering ini anak kelas 1-2 ini sering mencoba-coba. Tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang baru. Terkadang kita itu sering tidak memberikan kebebasan kepada anak-anak. Ayo, nggak boleh gitu. Ayo. Nah, seperti itu adalah hal yang membatasi kebebasan anak. Ternyata untuk memberikan kebebasan kepada anak itu ada hal-hal yang bisa kita lakukan di luar itu. Nah, selain itu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan untuk kesenangan atau kebutuhan merasa senang. Kalau nggak merasa senang, pagi-pagi anak datang itu sudah cemberut. Kenapa ya? Aku mau sekolah dipaksa ibuku. Nah, gitu ya. Oh, aku tadi baru mandi sudah disuruh cepat-cepat. Nah, itu merasa tidak senang. Kalau sudah tidak senang, ini nanti hasil daripada pembelajaran juga tidak akan maksimal. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini biasanya masih dilakukan oleh kelas bawah kalau di SD. Jadi memang belajar sambil bermain. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkannya. Termasuk kita sebagai orang dewasa, kita suasana nggak bahagia pasti terkadang lingkungan ikut kena imbasnya. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan ini dengan belajar. Jadi belajar itu harus dalam keadaan yang senang. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru itu punya 5 posisi yang mungkin selama ini sebelum saya mempelajarinya ini modul ini, saya itu tahunya posisi guru itu ya hanya sebagai penghukum dan teman. Ternyata ada 5. Nah, ternyata ada 5. Sebelumnya saya hanya mengira ada penghukum dan teman saja. Setelah saya mempelajari bahwa di sini ada posisi pemantau. Kemudian ada posisi pembuat rasa bersalah juga. Dan yang terakhir adalah adanya posisi manajer, tapi manajer sebagai
sebuah perusahaan nih. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, ini ada video untuk nanti kita lebih memahami apa itu 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah Lima Posisi Kontrol. Lima Posisi Kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi menghukum. 2. Posisi membuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi memantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus menarik yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Apa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Kok kapok-kapok sih kamu? Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi menghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren,
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dan bagaimana contoh kita menjadi seorang guru dari 5 posisi kontrol yang ada tadi ya, ada 5 posisi kontrol guru tadi. Nah, ternyata dari kelima posisi kontrol ini mana yang paling ideal? Manajer ya. Jadi setelah ada tayangan tadi ternyata membuka pemahaman kita bahwa yang biasanya mungkin kita tahunya tentang posisi penghukum dan posisi teman, itu ternyata ada yang lebih baik dari itu, yakni sebagai posisi manajer, di mana posisi manajer ini adalah posisi yang sudah melalui posisi teman dan juga posisi pemantau itu tadi. Nah ini sama nih Bapak Ibu, tadi bahwa yang namanya posisi penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kata-katanya kadang menyakitkan, kemudian anak menjadi nangis, itu kadang juga bisa sampai berlarut-larut itu menjadi takut dengan kita. Nah, ini contoh ya, patuhi aturan saya atau awas. Nah awas, kata awas mungkin bagi kita hanya kayak nakut-nakutin aja, tapi bagi anak itu di sini terngiang-ngiang, waduh, aduh, nah seperti itu. Kemudian kamu selalu saja salah terus. Nah pasti anak juga seperti itu, salah terus. Aku pokoknya di mata Bu itu, Pak itu mesti aku tuh salah, nggak pernah benar. Nah ini menjadi semakin larut. Kemudian selalu lagi nulis saja, yang lain udah selesai, kamu 5 jam nggak selesai. Nah ini kadang anak sudah beban mental dulu. Nah ini tadi membuat rasa bersalah. Jadi membuat anak itu merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut tapi kayak nyindir. Nah gitu ya. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, bahkan kadang anak suka saking bersalahnya nangis gitu ya, karena dibuat supaya merasa bersalah itu tadi. Kadang kata-kata yang diucapkan seperti tadi, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Katanya kamu sudah tidak akan mengulangi lagi. Kok begini lagi? Nah, ya. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Peraturannya apa? Nah, gitu. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini, nah ini biasanya mungkin nyontek atau mematahkan pensil teman atau mengambil barang teman, itu kadang ini yang membuat anak itu supaya merasa bersalah. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi merasa sangat-sangat bersalah, aku ini nggak berguna, aku ini nggak bisa merubah. Nah, ini nggak ada kesempatan bagi mereka merasa seperti itu karena tidak merasa berharga itu tadi. Dan juga telah mengecewakan orang-orang yang mungkin dia sayangi, termasuk di rumah anak dengan orang tuanya
Itu juga mungkin terjadi. Nah, pada posisi teman, guru ini tidak akan menyakiti murid. Kan best friend ya kan? Best friend itu nggak akan menyakiti ya itu ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid menjadi melalui persuasi, jadi diajak. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun bisa saja positif, tergantung ini nanti konteksnya apa. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ya bisa saja. Kadang-kadang memang kita terlalu dekatnya dengan murid ini terkadang juga bisa berbahaya bagi murid. Nah, kata-kata yang biasa kita ucapkan itu, ayo bantulah demi Bapak ya. Ya, tolong pokoknya Bapak mohon ya, gitu ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Selama ini nilaimu jelek toh, tapi udah dinaikkan sama Bapak. Sekarang kamu ganti bantu Bapak ya. Nah, itu hal yang sebagai teman biasa dikatakan. Kemudian, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Ya sudah kali ini nggak apa-apa, tapi besok lagi jangan melanggar ya. Nah, ini posisi sebagai teman. Hal negatif dari posisi ini, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, tidak mau bantu. Sudahlah kali ini kamu naik kelas ya, tapi besok lagi. Nah itu hal yang mungkin nanti bisa saja membuat anak itu jadi kecewa dan mungkin membenci. Nah ini tadi ya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Saya pikir Bapak sama Ibu itu teman saya, ternyata. Nah ini terkadang mungkin anak bisa saja berpikir seperti itu. Hal yang lain mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Kalau diperintah guru ini mau, kalau yang meminta guru itu nggak mau. Nah ini karena apa? Mungkin efek negatif daripada teman yang sangat berlebihan itu tadi antara guru dan siswa. Boleh tapi tidak boleh berlebihan. Tidak untuk guru lainnya, jadi dia tidak mau gunanya itu tadi. Murid akan ketergantungan pada guru tersebut. Nah, kalau suatu saat gurunya nggak mau membantu, anak itu merasa mungkin akan lebih membenci guru tersebut yang pernah membantunya atau sebagai teman itu tadi. Nah, pemantau ini berarti mengawasi. Kalau di SD itu posisi memantau ya kita sendiri Bapak Ibu, karena kita nggak punya guru BK. Kalau mungkin di SMP atau di SMA itu ada yang memantau daripada siswa itu sendiri, yakni guru BK biasanya. Tapi karena kita SD tidak punya, jadi ya kita semua menjadi posisi ini ya, menjadi pemantau juga. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Terutamanya kalau kita punya kelas ya, yang diawasi pertama kali adalah kelas itu sendiri. Kalau ada masalah ya diselesaikan di kelas itu dulu. Jangan langsung apa-apa langsung naik ke kepala sekolah. Nah seperti itu ya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, nah pernyataan yang biasa kita sampaikan itu adalah, ayo nak, coba peraturannya apa? Kamu terlambat, coba peraturannya apa? Coba, ini lihat, kotor seperti ini, apa yang telah kamu lakukan? Kamu telah melanggar apa ini? Nah seperti itu. Sanksi atau konsekuensi apa kalau seperti ini, masih ingat tidak? Nah, seperti itu ya, biasanya kita sampaikan ke anak-anak. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan. Dicatat, oh hari ini dia terlambat berapa menit. Besoknya disampaikan, loh kamu hari pertama kemarin terlambat 15 menit, hari kedua 20 menit, itu disampaikan karena membutuhkan data supaya anak itu paham, oh ternyata memang guru atau Pak Guru itu memantau aku. Nah seperti itu. Digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Termasuk ini nanti kita bisa sampaikan ke orang tua untuk meminta bantuan. Itu datanya seperti ini, dicatat. Kemudian ada misalkan hari ini dia nakali temannya, nah membuat ulah pas itu juga dicatat. Nanti sebagai bukti yang bisa kita sampaikan ke orang tua untuk
memantau anak tersebut. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus dan respon. Ya, ada stimulus, ada respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi nggak mungkin kita sebagai guru itu tidak paham dengan karakter siswa kita. Pastinya paham, terutama dengan siswa di kelas kita sendiri, kan? Ngoten nggih? Nah, ini posisi yang paling disarankan dilakukan di sekolah. Ternyata saya juga baru saja paham tentang posisi ini yang mungkin selama ini belum pernah atau mungkin sekali dua kali saya lakukan, tapi tidak sadar bahwa itu adalah posisi sebagai manajer, karena baru tahu ada posisi manajer itu tadi. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan, jadi sudah terampil tadi, sudah bisa memposisikan diri guru sebagai teman, juga sudah bisa memposisikan diri guru sebagai pemantau itu tadi. Maka dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali lagi pada posisi itu juga bisa jadi. Nah, karena sudah melewati posisi itu bisa dijadikan posisi manajer, dan biasanya seorang manajer ini mengatakan hal-hal seperti tadi. Apa yang kita yakini? Coba keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nah, ini. Apakah kamu meyakininya? Nah, seperti tadi ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini pasti akan jawabannya bersedia, nggak mungkin menjawab tidak bersedia. Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Kalau kamu mau berubah, berarti kamu menjadi seseorang yang bagaimana, kan gitu ya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi anak diminta membuat ide atau mengemukakan gagasannya tentang apa yang ingin dia perbaiki dari dalam dirinya sendiri. Jadi kita tidak meminta, tapi anak itu sendiri yang akan memperbaikinya. Nah, ini sama halnya dengan tadi ya. Lanjut Bapak Ibu, ini ada segitiga restitusi yang nantinya ini adalah menjadi pilihan utama ketika kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolahan kita. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, seperti tadi, suka terlambat, supaya tidak terlambat bagaimana? Tentunya kalau anak terlambat itu sampai sekelas pasti disorai teman-temannya. Nah, bagaimana supaya itu tidak terjadi lagi, supaya motivasi anak belajar tidak terganggu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Jadi mereka membuat masalah harus diselesaikan dengan cara mereka sendiri. Nah, kita sebagai guru ini mendampingi sebagai manajer itu tadi. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi tujuannya mereka bagaimana, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Contohnya mungkin dia pernah menyobekan lembar jawab orang lain. Nah, ini berarti kan dia sudah merugikan orang lain. Nah, bagaimana ke depannya dia harus bersikap, berperilaku. Nah, ini menurut Gosen ditulis pada tahun 2004. Nah, ini ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bagaimana tidak diulang lagi, bukan kok bagaimana ini kalau sudah salah. Nah, seperti itu. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, mungkin terkadang ada anak-anak yang nggak sengaja nyenggol temannya jatuh, kemudian ngadunya ke kita, dorong dan sebagainya. Nah, ini bagaimana cara memperbaiki hubungan anak yang mungkin itu tadi bermasalah, dia merasa didorong temannya tapi temannya tidak merasa didorong. Nah, ini tadi kita harus bisa memperbaiki hubungan dari siswa tersebut. Kemudian adanya tawaran, bukan paksaan. Coba kalau sudah begini, kamu mau nggak mengobati temanmu yang terluka kakinya? Ini kan kita menawarkan nih solusi. Nah, ini kita sebagai guru harus bisa menawarkan solusi. Jadi tidak memaksa atau begini. Nah, jadi memberikan tawaran itu tadi.
diri. Jadi bagaimana harus berperilaku itu tadi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi nanti kegiatan restitusi ini adalah kegiatan yang paling disarankan dan paling baik. Kemudian restitusi fokus dengan karakter bukan tindakan. Jadi perbaikan karakter bukan perbaikan perilaku atau tindakan tadi ya, tapi karakternya yang kita lebih tekankan di situ. Kemudian restitusi fokus pada solusi, bukan lagi memperparah daripada situasi itu tadi. Jadi kita harus mencarikan solusi yang nantinya diusulkan oleh anak itu sendiri. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bagaimana supaya dia tidak merasa malu, merasa bertanggung jawab dengan perbuatan yang sudah dia lakukan bersama dengan teman-temannya itu tadi. Nah, inilah segitiga restitusi Bapak Ibu, di mana yang namanya kita melakukan restitusi itu ada tahapannya. Ada 3 tahapan yang harus kita lalui dalam melakukan restitusi kepada anak. Yang pertama yakni kita harus menstabilkan identitas, menanyakan, ayo coba, tahu tidak dunia panggil ke sini itu untuk apa? Ini menstabilkan identitas. Tahu nggak berbuat apa barusan karena dipanggil ke sini? Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Nah, yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan itu tadi. Coba, kenapa kok kamu dipanggil? Oh, karena terlambat. Kenapa terlambat? Nah, ini tadi digali terus, ditanyakan. Nah, ini nanti validasi tindakan yang salah. Kemudian salah tidak kalau terlambat, melanggar keyakinan yang mana? Nah, itu tadi validasi. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kalau kamu terlambat, sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu, misalkan gitu. Lalu keyakinan mana yang kamu langgar? Kan seperti itu. Nah, untuk kedepannya bagaimana solusinya? Nah, ini nanti selesai pada tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan, dan terakhir adalah menemukan suatu solusi. Nah, Bapak Ibu, karena kegiatan restitusi ini sudah pernah saya lakukan, ini ada tayangan videonya. Oh, sebelum ini ya, sebelumnya ini dulu. Baik, untuk segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada menstabilkan identitas, ya, kita biasanya akan mengucapkan kalimat-kalimat sebagai berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Betul ya? Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bu guru juga pernah berbuat salah. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Pokoknya di sini kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi dari masalah ini ya. Nah, itu biasanya kita sampaikan seperti itu. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Biasanya anak ini akan menjawab daripada kalimat-kalimat yang akan kita tanyakan kepada anak. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Biasanya kita akan mengucapkan kalimat sebagai berikut. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Oh, anak mulai tersindir. Wah, berarti harusnya aku, oh ya, gitu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini biasanya kalau anak-anak mungkin ada yang mencontek, kemudian marah ketika dicontek, kemudian mendorong temannya atau bagaimana, ini biasanya seperti ini untuk mempertahankan diri. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sikap yang bagaimana? Nah, seperti itu kita nanti sebagai guru akan menggali. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah tahap terakhir ketika kita merestitusi seorang siswa yang membuat masalah atau ada permasalahan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga, kalau misalnya. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Menanyakan keyakinan yang sudah dibuat tadi. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal?
ada yang terlambat Bu, semuanya tertib, ini kelas ideal. Misalkan seperti itu, anak akan menjawab. Kalau sudah anak yang mungkin sudah bisa menjawab yang dewasa ya, kalau anak-anak kecil kan berbeda nanti cara penyampaiannya. Kemudian, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Saya pengen jadi orang yang tertib Bu. Kalau tertib itu terlambat, tertib bukan. Pasti kan seperti itu, kita akan merestitusi, kembalikan lagi ya, seperti itu. Nah, pada akhirnya nanti di tahap menanyakan keyakinan ini akan kita tanyakan. Lalu setelah kamu melakukan hal seperti ini, solusi seperti apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu nanti pada tahap yang terakhir ketika merestitusi. Nah, ini Bapak Ibu, ada contoh yang sudah saya lakukan, penerapan segitiga restitusi, di mana ini, nah, saya sudah menulis kasusnya, ini kasus kedua ya. Ada seorang siswi itu yang terlambat datang. Kemudian saya mencoba karena ini sudah beberapa kali terlambat. Yang terakhir kali itu terlambatnya lama, biasanya hanya mungkin 5 menit. Nah, yang terakhir ini cukup lama, cukup 20 menitan terlambatnya. Kemudian saya panggil untuk saya restitusi. Nah, ini adalah tahap saya menstabilkan identitas. Saya tanya, kenapa kok kamu terlambat? Ternyata anak itu menjawab bahwa Semarang begadang dan lain sebagainya. Nah, di sini mau masuk pada validasi tindakan yang salah. Nah, kalau terlambat salah tidak, saya seperti itu. Saya menanyakan alasan, kenapa kok datang terlambat? Nah, anaknya kan menjawab, karena semalam begadang. Terus tadi pagi saya mandinya kungkum, katanya gitu. Nah, jadi lama. Sudah diingatkan belum sama orang tuanya? Katanya sudah, tapi ngeyel. Nah, ini. Jadi anaknya menjawabnya seperti itu. Sudah telat bangun, malah mandinya lama. Nah, itu posisi kita ketika memvalidasi tindakan itu bahwa itu tindakan yang salah. Mulai menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira kalau kamu berbuat seperti itu, Mbak, kamu melanggar keyakinan kelas tidak? Itu pasti anaknya akan menjawab, melanggar yang mana? Jadi anak itu mulai berpikir dan mengingat-ingat apa yang sudah mereka sepakati pada keyakinan kelasnya. Kalau sudah diselesaikan, maka akan mencari solusi bagaimana supaya besok lagi tidak terlambat. Ternyata anaknya mau tidur tepat waktu, kemudian bangun, mandinya tidak terlalu lama, katanya seperti itu, dan tidak
akan mengulangi terlambat lagi pada hari berikutnya. Nah, ini kalau sudah, kemudian saya minta anak segera masuk ke kelasnya. Tidak lupa Bapak Ibu, saya minta tanggapan siswa. Bagaimana kalau diminta atau diajak menyelesaikan suatu permasalahan itu dengan restitusi? Ternyata anaknya senang, tidak dihukum dan sebagainya. Nah ini. Ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, monggo atau memberi masukan, monggo. Siapa Bu? Pak. Oke, monggo Bu Puput. Itu enggak apa-apa. Terima kasih. Saya akan menanyakan tentang yang tadi berkaitan dengan penghargaan tadi. Nah, kan di sekolah kami mengadakan lomba menghias taman kelas. Nah, kami menjanjikan akan memberikan hadiah sebagai tanda penghargaan. Nah, di situ apakah hal tersebut sudah sesuai dengan teori yang tadi? Terlebih hadiah tersebut hanya itu untuk satu kelas, bukan hanya untuk satu atau dua orang saja, begitu Bu. Baik, terima kasih Bu Puput. Ya, hal tersebut mungkin saja tepat ketika nanti penghargaannya itu akan lebih tepat lagi. Kalau misalkan kan di SD kita hanya 6 kelas ya. Nah, mungkin kalau paralel berbeda. Nah, jika mengadakan kegiatan yang seperti itu kemudian memberikan reward atau penghargaan, ini sebisa mungkin semua kelas. Walaupun tadi memang rewardnya untuk satu kelas, tapi mungkin kelas yang lain bisa saja motivasinya menurun. Nah, untuk solusi terbaik semua diberi, walaupun mungkin nanti bentuk dan penghargaannya berbeda. Nah, ini tadi sudah sesuai, hanya saja nanti perlakuannya atau bentuk penghargaannya yang berbeda. Semua dikasih walaupun nanti misalnya nominal atau barangnya yang berbeda. Jadi tidak akan mematikan motivasi pada salah satu kelas yang ada. Betul Bu? Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, monggo Bu Tri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan pada Bunia, tadi pada slide hukuman dan konsekuensi ada satu pertanyaan dari saya. Lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali ketika datang terlambat itu masuknya ke konsekuensi. Kenapa bukan disebut hukuman Bu? Terima kasih. Baik, pada slide tadi ya Bu ada beberapa pernyataan. Nah ini deh. Nah, pernyataan yang terakhir kalau nggak salah Ibu, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat pada saat pelajaran olahraga. Kenapa bukan hukuman? Kenapa konsekuensi? Pertanyaan itu Ibu. Ya, karena di sini disebut konsekuensi karena dia diminta lari keliling lapangan pada saat jam olahraga. Beda kalau ini bukan jam olahraga. Kalau bukan jam olahraga, kemudian kita sebagai guru kelas yang harusnya anak itu belajar di kelas, malah kita hukum lari keliling lapangan, nah itu merupakan hukuman. Tapi karena ini adalah kegiatannya dilakukan pada saat jam olahraga dan biasanya anak-anak juga diminta keliling lapangan toh. Nah, maka ini disebut dengan konsekuensi. Ngoten nggih Bapak Ibu? Ada pertanyaan yang lain mboten? Sampun nggih? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian penyampaian diseminasi saya tentang budaya positif sebagai syarat aksi nyata pada modul 1.4 ini. Terima kasih, semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Banyak salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak semua.
pelajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila,